Sedangkan komunikasi menurut pakar Joseph A. DeVito tahun 2000, komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan di antara dua orang atau kelompok kecil dengan efektif dan feedback. Kesimpulannya, teknologi komunikasi adalah sebuah sistem peralatan perangkat keras yang dibuat karena ada kendala dari segi ekonomi, sosial politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah, meningkatkan indera pendengar serta indera pelihat yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan bertukar informasi. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah canggih dan pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi di masa ini, dengan yang sederhana maupun yang menghebohkan dunia. Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang semakin canggih dan mendunia. Perkembangan teknologi semakin maju. Contohnya, dahulu handphone yang hanya digunakan untuk telepon dan SMS untuk sekedar menanya kabar, tetapi sekarang ini handphone tidak hanya bisa menelpon dan SMS, akan tetapi di sekarang ini bisa juga menjadi sebuah komputer mini yang canggih. Bisa menjadi TV juga dengan adanya smartphone. Tujuan teknologi komunikasi adalah sebagai sebuah masalah membuka pintu kreativitas yang lebih luas, membangun kreativitas dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas kerja. Selain itu, teknologi komunikasi juga memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan teknologi ini juga membantu mencari serta mendapatkan informasi. Alat komunikasi tradisional yaitu alat komunikasi yang tidak menggunakan listrik ataupun jaringan sinyal. Alat ini mengandalkan suara, tenaga makhluk hidup, dan juga tulisan sebagai perantara. Cara kerja alat komunikasi tradisional sangatlah sederhana. Untuk bisa menyampaikan pesan, alat komunikasi tradisional menggunakan cara-cara manual seperti media tulis, orang, atau hewan untuk mengantar pesan, dan sebagainya. Ada macam-macam alat komunikasi yang beberapa masih dipakai hingga saat ini, yaitu 1. Kentongan. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Suara khas yang dihasilkan kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang. 2. Teropong kaleng. Identik dengan mainan anak-anak, tetapi teropong kaleng bisa juga digunakan sebagai alat untuk menunjang komunikasi sederhana. Cara kerja teropong kaleng juga sangat sederhana, yakni menggunakan kaleng sebagai isolator suara dan tali memanjang sebagai perambat suara yang menghubungkan dua orang. 3. Lonceng. Sama seperti kentongan, lonceng juga menjadi alat komunikasi tradisional yang bisa membuat para pendengar paham akan suatu kejadian dan apa saja yang harus dilakukan. Dahulu kala, lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, hingga menjadi sinyal bahaya. 4. Asap. Biasanya asap menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. 5. Daun lontar. Orang zaman dulu memang sudah menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi seperti surat menyurat untuk bahan kerajinan serta naskah. 6. Burung merpati. Merpati bisa menjadi hewan penyampai pesan dari suatu tempat ke tempat lain. Apalagi kecepatan terbang merpati juga cukup tinggi. Biasanya pesan digulung kemudian diletakkan pada tempat khusus yang ada pada kaki burung merpati. 7. Beduk. Beduk dipakai sebagai panggilan untuk sholat sebelum azan berkumandang. Alat komunikasi modern adapun 1. Telepon kabel. Telepon kabel menggunakan jaringan kabel sebagai penghubung antara satu pengguna dengan pengguna lain. Hal inilah yang membuat penyebaran jaringan telepon mudah menyebar di wilayah-wilayah pedesaan. 2. Smartphone. Perangkat ini menjadi mesin komunikasi modern yang sangat fleksibel. Kehadiran smartphone juga banyak merubah kebiasaan komunikasi masyarakat. Menariknya, kita sudah bisa menggunakan smartphone untuk mengkoordinir berbagai kebutuhan, mulai dari bermain, belajar, komunikasi, hingga memperlancar urusan pekerjaan. 3. Email. Email pada dasarnya mengambil konsep surat, yakni pesan berupa tulisan. Hanya saja email dikirim bukan oleh pos, melainkan oleh penyedia layanan internet tertentu seperti Google dan Yahoo. Email kini bisa dengan mudah dikirim melalui ponsel pintar dalam waktu yang relatif cepat. 4. Faksimile. Alat komunikasi tertulis yang bisa digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk tulisan. Mesin ini sangat efektif digunakan untuk pekerja kantor yang sehari-hari membutuhkan mengirim dokumen antar departemen. 5. Koran.
Koran memang tidak menggunakan sinyal atau menggunakan listrik, tapi media yang satu ini dikategorikan sebagai alat komunikasi modern. Pasalnya, koran merupakan sebuah kumpulan berita yang masih dibaca hingga kini. Harus diakui bahwa koran kertas kini sudah mulai berkurang akibat semakin masihnya pemberitaan di media daring. 6. Telegraf. Telegraf adalah mesin pencetak sandi-sandi tertentu dalam sebuah kertas yang dinamakan telegram. Telegram bisa memudahkan pengiriman pesan untuk hal-hal penting seperti kabar kematian dan sebagainya. Kini, karena semakin banyak alat komunikasi yang canggih dalam genggaman, maka telegraf hanya tinggal kenangan. 7. Intercom. Intercom adalah alat komunikasi tanpa kabel yang bisa digunakan dalam radius tertentu. Intercom bisa menghubungkan satu ruangan dengan ruangan yang lain di dalam sebuah area. Anda hanya perlu menekan tombol tertentu pada intercom, kemudian bersuara. Biasanya intercom dipakai di rumah sakit, kantor, atau di tempat lain yang memang memerlukan hubungan antar satu divisi dan divisi lainnya dengan cepat. Itu tadi macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern telah mengalami perkembangan cukup pesat. Dengan keadaan teknologi komunikasi menjadi memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari.